Hai semua, berikut ini beberapa fitur rahasia yang wajib kamu ketahui di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, fitur yang pertama adalah fitur usap ke bawah untuk panel notifikasi. Nah, fitur ini sangat sederhana tetapi sangat bermanfaat sekali. Nah, biasanya kita untuk melihat notifikasi, biasanya kita mengusap dari atas layar ya. Nah, seperti ini, maka akan muncul panel notifikasinya. Dengan menggunakan fitur usap ke bawah ini, seperti ini, jadi kalian nggak perlu mengusap dari bagian atas layar lagi ya. Nah, cara mengaktifkannya cukup mudah. Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian di sini kalian klik di bagian pengaturan. Lalu di sini teman-teman bisa lihat di bagian ini usap ke bawah untuk panel notifikasi. Nah, di sini kalian aktifkan. Nah, setelah diaktifkan maka kalian sudah bisa menggunakannya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah sembunyikan aplikasi atau menyembunyikan aplikasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyembunyikan aplikasi yang kalian anggap aplikasi itu tidak harus diketahui oleh orang lain, kalian bisa menggunakan fitur ini ya. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu aplikasi yang ingin kita sembunyikan. Nah, di sini saya contohkan aplikasi WhatsApp ya. Nah, di sini saya ada dua WhatsApp, yang ini duplikat, yang ini yang asli ya. Nah, jadi saya contohkan menyembunyikan aplikasi WhatsApp yang ini. Caranya cukup mudah, kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan, kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian sembunyikan aplikasi di layar depan. Nah, ini kalian di sini silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, tadi saya contohkan ingin menyembunyikan WhatsApp yang asli. Nah, setelah kita pilih, lalu kita klik selesai. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sekarang sudah tersembunyi alias menghilang dari tempat awalnya. Nah, sekarang sudah tidak ada ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah tekan tombol power sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita coba. Nah, biasanya adalah shortcut untuk langsung membuka cepat kamera ya. Nah, fitur ini bisa teman-teman manfaatkan apabila teman-teman butuh cepat-cepat membuka kamera ya. Nah, misalnya kalian ingin mengabadikan suatu momen secara cepat, jadi teman-teman bisa langsung tekan tombol power 2 kali ya. Nah, apabila belum aktif, kalian bisa cek di bagian pengaturan, kemudian kalian cari di bagian fitur lanjutan. Nah, di sini pilih tombol samping. Nah, ini dia, tekan 2 kali, yang ini kalian aktifkan. Nah, buka cepat kamera. Nah, kalian bisa ubah juga apabila kalian ingin mengganti aplikasi ya. Nah, di sini kalian bisa pilih aplikasi yang tersedia, kalian pilih saja yang kalian inginkan. Nah, saya biasanya memilih buka cepat kamera ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah panel Edge atau panel Edge ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau di HP lain itu disebut dengan bilah samping ya. Nah, di sini kita bisa meletakkan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Jadi apabila kita ingin mengaksesnya dengan cepat, tinggal buka aja panel Edge. Nah, kemudian bisa juga menambah ini alat-alat cerdas, misalnya gambar layar dan lainnya ya. Oke, langsung saja untuk cara mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian tampilan. Lalu di sini kalian cek aja. Nah, ini dia panel Ads. Kalian aktifkan. Kemudian di sini ada settingannya. Teman-teman bisa pelajari. Nah, biasanya saya akan menambahkan yang ini. Tugas, pilih cerdas, aplikasi. Itu saja ya teman-teman ya. Kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian gagang. Ini banyak. Kalian bisa setting juga untuk warna, transparansi, ukuran, lebar, dan lainnya. Nah, cara penggunaannya cukup mudah sekali. Nah, misalnya di sini kita ingin akses cepat aplikasi Shopee misalnya. Nah, kemudian kalau kalian mau berganti ke aplikasi yang lain, bisa dengan cepat dari sini aja ya. Kalian nggak perlu keluar ke layar beranda lagi ya. Nah, tinggal klik aja di sini. Begitu juga apabila kalian ingin mengambil screenshot dan lain-lainnya juga bisa di bagian ini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus. Nah, di HP Samsung itu ada yang namanya fitur RAM Plus atau untuk menambah RAM ya. Nah, bagi teman-teman yang sering membuka aplikasi secara banyak sekaligus atau aplikasi yang berat
sehingga mengganggu kinerja RAM di HP kalian, kalian wajib sekali mengaktifkan fitur ini ya, agar penggunaan HP kalian menjadi lebih ringan dan mulus atau alias tidak nge-lag ya teman-teman ya. Nah, langsung saja untuk cara mengaktifkannya, kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian cari di bagian perawatan perangkat dan baterai. Kemudian di sini kalian pilih di bagian memori. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya RAM Plus, kalian klik aja. Lalu di sini teman-teman silahkan pilih RAM yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya pilih yang ini, lalu kita klik mulai ulang, maka nanti RAM-nya akan bertambah ya. Mulai ulang sebentar itu HP kita akan di restart ya. Nah, setelah di restart kalian cek lagi di sini, maka RAM-nya akan berpindah sesuai dengan yang kalian pilih. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu asisten. Nah, menu asisten itu seperti ini. Nah, kalian bisa mengatur volume dari sini tanpa menekan tombol ini, tombol volume. Kemudian kalian juga bisa mematikan HP kalian dari sini, merestart juga bisa. Kalian nggak perlu tekan tombol power dengan lama ya. Kemudian bisa juga mengambil gambar layar atau screenshot. Nah, kemudian masih banyak fitur-fitur lainnya yang ada di dalam ini ya, teman-teman ya. Nah, apabila kalian pengen mudah penggunaan HP kalian, kalian bisa mengaktifkan menu asisten ini. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian aksesibilitas. Nah, selanjutnya pilih interaksi dan kecekatan, kemudian pilih menu asisten. Nah, di sini kalian aktifkan, lalu kalian bisa setting juga. Di sini pilih item menu. Nah, kalian bisa tambahkan fitur-fitur yang kalian butuhkan. Di sini tinggal tambah, kalau nggak mau bisa dikurangi. Kemudian selanjutnya di sini biasanya saya akan mengatur transparansinya. Kemudian yang ini saya aktifkan juga agar lebih tersembunyi ya, teman-teman ya. Jadi untuk penggunaannya seperti ini, kalian tinggal klik, kemudian bisa kalian pilih fitur yang ada di dalamnya, misalnya gambar layar ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah layar belah atau split screen. Nah, bagi teman-teman yang suka multitasking, wajib sekali menggunakan fitur ini ya. Nah, misalnya kalian ingin chattingan di WhatsApp sambil nonton video di YouTube ataupun sambil dengar musik, juga sangat bisa sekali dengan fitur split screen ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali. Kalian masuk ke satu aplikasi, kemudian tekan tombol Recent App, lalu kalian klik pada logo aplikasinya, kemudian pilih di bagian buka dalam tampilan layar terpisah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih aplikasi yang kedua yang kalian inginkan. Nah, di sini saya contohkan aplikasi Instagram ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah split screen ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus. Kalian juga bisa mengubah untuk posisinya, kemudian kalian juga bisa mengatur ukurannya. Nah, kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Untuk menutup, kalian tinggal tarik aja. Nah, bisa tarik ke atas ataupun tarik ke bawah. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah mengaktifkan tampilan pop-up atau multi windows ya, teman-teman ya. Nah, untuk multi windows ini itu sama dengan split screen juga. Kalian bisa menggunakan lebih dari satu aplikasi, tetapi untuk tampilan pop-up ini bisa menggunakan lebih banyak aplikasi ya, teman-teman ya. Kalau split screen hanya dua aplikasi saja. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk untuk cara penggunaannya. Nah, di sini kalian bisa masuk ke pengaturan terlebih dahulu, kemudian pilih fitur lanjutan, kemudian pilih lab. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya usap untuk tampilan pop-up. Nah, ini dia. Nah, jadi kalian bisa usap dari atas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa atur juga posisinya, ataupun seperti ini juga bisa. Nah, kalian buka satu aplikasi, kemudian klik tombol Recent App, lalu klik pada logonya, logo aplikasi, kemudian pilih buka dalam tampilan pop-up. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini sudah dua aplikasi ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa atur posisinya. Kemudian kita lanjut lagi untuk aplikasi yang selanjutnya. Nah, di sini saya contohkan aplikasi Facebook ya. Nah, kita klik aplikasinya, kemudian kita klik pada logo aplikasinya.
Recent App terlebih dahulu, lalu klik pada logo aplikasinya, kemudian buka dalam tampilan pop-up. Nah, di sini bisa lebih dari 2 aplikasi ya. Nah, kalian coba aja, bisa banyak sekali aplikasinya. Nah, kalian juga bisa menutup dari sini, memperbesar, memperkecil, mengatur transparansi, split screen, dan lainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini sudah ada 3 aplikasi ya. Kalian bisa atur ukurannya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah dual messenger atau cloning aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, di HP Samsung juga ada fitur untuk menggandakan aplikasi. Nah, misalnya di sini aplikasi WhatsApp yang asli, kemudian yang ini aplikasi WhatsApp hasil duplikat atau cloning ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan 2 aplikasi WhatsApp. Nah, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali. Kalian langsung saja masuk ke bagian pengaturan. Lalu di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah. Kalian klik di bagian fitur lanjutan, lalu gulir ke bawah, pilih dual messenger. Nah, di sini untuk mengaktifkan aplikasi ganda, kalian tinggal aktifkan aja di sini. Nah, untuk HP Samsung tidak semua aplikasi bisa kita duplikat atau kita gandakan ya. Hanya aplikasi yang mendukung saja yang bisa kita gandakan. Nah, seperti apa aplikasi yang mendukung? Biasanya dia akan muncul di sini setelah kita download ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian silahkan download aja aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan, kemudian kalian cek di sini. Kalau muncul di sini, berarti bisa kalian gandakan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gestur atau navigasi usap. Nah, bagi kalian yang suka tampilan HP kalian itu layarnya penuh atau full screen, itu teman-teman bisa menghilangkan tombol navigasi yang seperti ini ya. Nah, yang disebut navigasi gestur. Nah, cara mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian cari di bagian tampilan, lalu silakan pilih di bagian bilah navigasi. Nah, di sini kalian aktifkan gestur usap. Nah, maka untuk tombol navigasinya akan menghilang ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah tidak ada. Nah, biasanya dia ada petunjuk gestur seperti ini. Nah, kalau nggak suka bisa dihilangkan aja. Untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali. Kalian usap dari kanan itu tombol back. Kemudian dari kiri juga sama. Kemudian apabila teman-teman ingin kembali ke layar beranda, tinggal usap aja dari bawah ke atas. Kemudian apabila kalian ingin menekan tombol recent up, tinggal usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan seperti ini. Nah, maka akan menampilkan recent up ya. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah menyembunyikan folder. Nah, bagi teman-teman yang ingin merahasiakan folder yang berisi file berupa foto, video, ataupun file lainnya, teman-teman bisa menyembunyikan foldernya ya. Nah, caranya cukup mudah. Kalian masuk ke file saya, kemudian pilih penyimpanan internal. Nah, di sini saya contohkan membuat folder baru. Nah, kita buat namanya. Nah, di sini saya contohkan seperti ini, klik membuat. Nah, kemudian ini dia untuk foldernya. Jadi teman-teman bisa mengisi di bagian folder ini untuk file-file yang kalian ingin sembunyikan ya. Nah, jadi setelah kalian isi di sini, kalian bisa menyembunyikan folder ini. Caranya cukup mudah, kalian klik dan tahan, lalu pilih titik 3 atau lainnya, kemudian ganti nama. Nah, untuk nama foldernya kalian tambahkan 1 titik seperti ini di bagian depan judulnya ya. Nah, atau depan nama ya. Kemudian klik ganti nama. Nah, maka di sini akan seperti ini ya teman-teman ya, garis-garis atau di blur gitu ya. Nah, jadi untuk menyembunyikannya kalian klik titik 3, kemudian pilih pengaturan, kemudian di sini tampilkan file sistem tersembunyi ini kalian nonaktifkan. Maka akan menghilang ya teman-teman ya, atau tersembunyi dari bagian daftar folder ini. Nah, kalian bisa lihat sudah tidak ada ya teman-teman ya. Nah, tadi nama foldernya itu berawalan huruf S. Nah, tidak ada lagi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba aktifkan. Tampilkan file sistem tersembunyi, kita aktifkan. Nah, sekarang sudah muncul lagi. Oke, itu saja teman-teman beberapa fitur di HP Samsung. Jika ada tambahan fitur lainnya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lain juga tahu untuk fitur-fitur rahasia lainnya. Sekian saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.